Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang negara dan politik. Kali ini saya ingin membicarakan tentang hal yang merisaukan kita semua dan sudah terjadi berminggu-minggu. Masyarakat antri minyak goreng. Antri untuk membeli. Terakhir rasanya kita melihat antrian yang sampai mengular-ngular semacam ini, bahkan ada yang meninggal. Ini cerita-cerita zaman dulu ketika zaman revolusi, zaman Orde Lama, di mana kemudian orang antri untuk mendapat jatah beras, jatah gula, minyak goreng juga pada waktu itu rasanya. Sekarang berulang lagi. Tahun 2022. Antri untuk membeli minyak goreng. Itu pun kalau ada. Ini rasanya kita jadi miris barangkali. Bahasa yang paling tepat. Miris melihatnya. Kok masih bisa? Pemerintah sudah menetapkan pada sebelumnya, menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng. Kalau minyak goreng curah itu 11.500 kalau tidak salah. Lalu kemudian minyak goreng kemasan sederhana 13.000. Lalu kemudian minyak goreng yang kemasan 14.000. Tapi barangnya tidak ada. Kalaupun ada, mengantrinya sampai berular-ular. Belum dibuka tokonya pun orang sudah antri. Sekarang pemerintah kemudian mengubah kebijakannya. Harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah ditetapkan 14.000. Ya, bukan lagi 11 ribuan tadi itu. Kasih naik jadi 14.000. Lalu kemudian minyak goreng kemasan dibebaskan. Tidak ada lagi harga eceran tertingginya. Artinya bahwa ya sesuai dengan mekanisme pasar saja. Harga membumbung sampai 20 ribuan pun tidak masalah, karena tidak ada lagi. Pemerintah akan menerbitkan aturan kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng curah jadi Rp14.000 per liter yang berlaku hari ini Rabu 16 Maret 2022. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memperhatikan situasi saat ini terutama imbas ketidakpastian global yang menyebabkan kenaikan harga pasokan energi. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp14.000 per liter. Sebelumnya, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Selain itu, pemerintah juga akan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai harga pasar. Artinya, aturan HET minyak goreng kemasan dicabut. Adapun sebelumnya sesuai peraturan Menteri Perdagangan, pemerintah mengatur HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, per kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP KS. Kemudian yang kedua terkait dengan harga kemasan lain, ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar. Pertanyaannya adalah bagi kita tentu saja dalam obrolan tentang negara ini adalah apakah negara kalah dari pengusaha minyak goreng? Kalah dari pengusaha CPO,
kalah dari pengusaha sawit, negara tidak berdaya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sah. Kalau harga tahu tempe naik, pemerintah bisa berkilah. Oh, ini kan impor, sebagian besar dari kedelai harus diimpor, dan kita produksi kedelai dalam negeri tidak mencukupi, sehingga harus impor. Sehingga otomatis ketika harga internasional dari kedelai naik, maka harga tahu tempe juga harus naik. Tapi kalau minyak goreng, tentu beda. Minyak goreng ini datang dari sawit. Sebagian minyak kelapa barangkali, tetapi sawit. Indonesia adalah negara pengekspor sawit paling besar di dunia. Produsen sawit paling besar. Minyak sawit paling besar di dunia. CPO. Karena itu, kalau tadi kedelai, kita memang impor. Walaupun pertanyaannya adalah, kan janjinya nggak mau impor kedelai lagi, mau swasembada kedelai. Tapi kan sampai sekarang tidak juga terwujud. Tapi sudahlah. Memang kedelai kita masih kebutuhannya sebagian besar impor, sementara konsumsi tahu tempe kita sangat-sangat besar. Tapi kalau sawit, itu di tanah kita sendiri. Produksi kita sendiri. Paling besar di dunia. Tapi, untuk dapat minyak goreng, kita harus antri. Nah, ini ironis. Negara punya instrumen untuk menentukan untuk bahan-bahan pokok tertentu harga eceran tertinggi. Sudah dilakukan sebenarnya. Dan 11 ribuan untuk tadinya untuk curah, kemasan sederhana 13.000, kemasan yang modern itu 14.000, kan sudah ada. Tapi tidak bisa dilaksanakan. Walaupun sudah disidak kiri kanan oleh Menteri Perdagangan, ternyata tidak juga. Karena itu pertanyaan tadi itu, apakah negara kalah? Begini, dalam soal minyak sawit ini, atau minyak goreng ini, kita tahu kok pengusaha-pengusaha sawit terbesar di Indonesia, jumlahnya bisa dihitung jari. Jumlahnya bisa dihitung jari. Kita tahu siapa-siapa. Kita juga tahu pabriknya ada di mana. Kita juga tahu produksinya per pabrik itu berapa. Tahu kita. Ada datanya semua sama pemerintah. Karena itu kalau pemerintah mestinya bisa menentukan mana cadangan, mana bagian untuk pasar dalam negeri. Dan kemudian tentu saja kalau negara sudah membuat regulasi, semua harus ikut. Semua harus ikut. Itulah kekuasaan negara yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, kalau itu tidak efektif, negara tidak mampu menjalankan atau tidak mampu membuat pengusaha-pengusaha sawit dan minyak goreng untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan pemerintah, lalu pemerintah yang mundur selangkah. Pertanyaannya, kenapa negara bisa kalah? Mestinya tidak. Kenapa negara jadi lemah berhadapan dengan pengusaha-pengusaha sawit? Atau sebenarnya negaranya sih kuat, pemerintahannya yang lemah. Orang-orang yang berada dalam pemerintahan itu negara yang lagi lemah. Orang-orang yang memimpin pemerintahan itu yang sedang lemah. Kenapa? Ini pertanyaan besar. Kenapa jadi lemah? Ataukah apakah berhutang budi kepada
pengusaha-pengusaha sawit itu, pengusaha-pengusaha minyak goreng itu, sehingga tidak bisa bertindak keras. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ketika orang seringkali mengatakan kalau kekuasaan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Persoalannya adalah ini kebutuhan rakyat. Ini tentang kemaslahatan rakyat. Rakyat kita sendiri. Pemerintah tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Sebagai orang yang pernah juga dalam pemerintahan, miris jadinya melihatnya. Ini tidak boleh terjadi. Tapi, apa boleh buat? Ini pelajaran. 2024, kita harus memilih pemimpin pemerintahan yang kuat. Itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan.